Pondok Pesantren Intan Ilmu insya Allah akan dibangun di Desa Lokrawa, Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Direncanakan berdiri di atas lahan seluas 3,4 hektar, pondok pesantren ini akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas Masjid Umar bin Khattab, area parkir mobil dan motor, fasilitas pendidikan, unit usaha santri dan studio siaran radio, balai kesehatan dan ruang serbaguna, asrama santri, kolam renang, perumahan ustadz berkeluarga, asrama asatidz, area perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dibangun di atas lahan rawa, Pondok Pesantren Intan Ilmu dirancang dengan menggunakan konsep perancangan berwawasan lingkungan dengan pendekatan arsitektur hijau, penerapan ajaran Islam dalam rancangan bangunan, dan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna bangunan dan kemudahan perawatan dan pemeliharaan bangunan. Konsep perancangan berwawasan lingkungan dengan pendekatan arsitektur hijau diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perancangan pada daerah rawa. Konstruksi bangunan harus panggung, meminimalkan pengurukan lahan, penggunaan sistem titian untuk sirkulasi, dan pemanfaatan lahan di bawah bangunan sebagai kolam ikan. Menggunakan prinsip hemat energi, air, dan optimalisasi penghawaan dan pencahayaan alami dengan cara penggunaan sumber energi alternatif atau solar cell untuk penerangan jalan, pemanfaatan air hujan sebagai sumber air untuk keperluan wudhu, penyiraman toilet, dan lain-lain, penggunaan alat-alat listrik dan plumbing yang memungkinkan penghematan energi dan air, optimalisasi penghawaan dan pencahayaan alami dengan memberi bukaan-bukaan yang cukup pada bangunan tetapi bisa ditutup untuk antisipasi masuknya binatang dan asap pada saat terjadi kebakaran gambut. Menyediakan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunitas on-site untuk melayani pembuangan limbah pada lokasi site. Menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST untuk melayani pengolahan sampah pada site. Menyediakan fasilitas pengolahan biogas untuk mengatasi limbah binatang ternak. Penerapan ajaran Islam dalam rancangan bangunan diterapkan dengan menjadikan masjid sebagai focal point dan pusat kawasan. Masjid Umar bin Khattab diletakkan di depan kawasan agar masyarakat sekitar dapat menggunakan masjid pesantren. Masjid ini dirancang sebagai bangunan tertinggi di kawasan dengan dibuat 3 lantai. Plafon masjid dibuat dengan ketinggian 6 meter sehingga penghawaan di dalam masjid bisa optimal. Desain masjid dibuat bebas kolom atau tiang agar saf dalam masjid tidak terputus. Kamar mandi atau WC yang ada di dalam komplek pondok pesantren tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat sehingga para santri bisa menerapkan sunnah agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Masjid Umar bin Khattab menerapkan arsitektur atap masjid khas daerah Banjar. Lantai dasar masjid ini merupakan area terbuka yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan baik oleh santri, pengelola, maupun masyarakat sekitar. Aula terbuka ini bisa menampung sampai 1.200 orang. Di lantai dasar ini juga terdapat kantor Yayasan Intan Ilmu yang merupakan tempat di mana pengurus yayasan menjalankan tugasnya dalam mengelola yayasan dan pondok pesantren. Kantor ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan dan pusat pengelolaan teknologi informasi pesantren. Lantai kedua masjid merupakan tempat sholat untuk jamaah laki-laki. Ruang sholat dan balkon di sekitarnya bisa menampung hingga 1.500 jamaah. Masjid dirancang dengan pertimbangan penggunaan penghawaan alami semaksimal mungkin. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan bukaan-bukaan berupa pintu dan jendela di sekeliling masjid yang bisa ditutup dan dibuka sesuai kondisi. Plafon masjid yang dibuat setinggi 6 meter per lantainya juga dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan penghawaan pada jamaah. Untuk memisahkan sirkulasi antara jamaah laki-laki dan perempuan di koridor balkon lantai 2,
dibuat sekat pemisah yang menghalangi bertemunya jamaah laki-laki dan perempuan. Sekat ini juga difungsikan sebagai papan pengumuman. Lantai ketiga masjid digunakan sebagai tempat sholat untuk jamaah perempuan. Ruang sholat ini bisa menampung sampai 1.000 jamaah. Void di tengah-tengah masjid diterapkan agar jamaah perempuan di lantai 3 masih bisa melihat imam yang ada di lantai 2. Layar-layar LCD juga disediakan untuk memberikan kenyamanan jamaah perempuan untuk mengikuti ceramah yang sedang berlangsung. Untuk kemudahan akses bagi penyandang cacat dan manula, masjid ini akan dilengkapi dengan ramp untuk pengguna kursi roda dan lift untuk ke lantai 2 dan 3. Penerapan sistem panggung pada bangunan bisa menjaga keseimbangan ekosistem rawa. Penerapan sistem ini dan penyediaan kolam-kolam di keseluruhan site bisa menjaga aliran air tetap berjalan semestinya dan dapat membentuk iklim makro agar angin bisa bertiup ke segala arah di dalam site. Bangunan pusat kegiatan santri merupakan fasilitas yang disediakan agar para santri bisa belajar melakukan usaha perekonomian. Lantai dasar bangunan ini terdiri atas 10 unit kios yang nantinya bisa digunakan untuk membuka usaha seperti fotokopi, toko peralatan tulis, minimarket, dan lain-lain yang akan dikelola oleh koperasi pesantren. Lantai 2 merupakan studio siaran radio yang bisa digunakan oleh santri untuk mempelajari proses broadcasting radio. Bangunan balai kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pondok pesantren untuk santri. Lantai dasar merupakan fasilitas balai kesehatan dan lantai 2 merupakan ruang serbaguna. Ruang serbaguna ini mempunyai kapasitas untuk menampung sekitar 250 orang. Fasilitas pendidikan dan asrama santri terletak berdekatan dan membentuk lapangan terbuka yang dimanfaatkan sebagai lapangan olahraga. Pesantren terdiri dari 2 tingkatan, SMP dan SMA. Masing-masing tingkatan terdiri dari 3 kelas paralel. Pondok pesantren ini dirancang untuk 500 santri. Bangunan asrama dilengkapi dengan dapur, tempat makan untuk para santri, ruang baca, fasilitas laundry, ruang cuci, dan tempat jemur pakaian. Di samping bangunan asrama, terdapat menara penampungan air hujan. Dasar menara ini digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan makanan. Terdapat 3 menara seperti ini di keseluruhan site. Dasar 2 menara yang lain digunakan untuk garasi kendaraan pengangkut sampah dan garasi kendaraan pemadam kebakaran. Keinginan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diwujudkan dengan menghidupkan kegiatan yang disunahkan, yaitu berenang dan berkuda. Fasilitas kolam renang disediakan untuk melayani kegiatan ini. Sesuai dengan konsep perancangan yang berwawasan lingkungan, air kolam renang ini akan menggunakan air rawa dan air hujan yang sudah diolah untuk disesuaikan dengan standar air kolam renang. Selain jalan utama yang ada di area pondok pesantren, jalan-jalan yang lain direncanakan menggunakan konstruksi titian beton sehingga tidak dilakukan pengurukan pada rawa. Jalan-jalan utama yang memerlukan pengurukan ditutupi dengan paving block atau grass block agar peresapan air ke dalam tanah masih dimungkinkan. Perumahan asatidz disediakan buat asatidz yang sudah berkeluarga. Penyediaan perumahan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan buat para asatidz dan juga santri bila ingin menemui ustadznya. Perumahan ini terletak di bagian belakang komplek pondok pesantren berdekatan dengan zona kolam ikan.
Zona perikanan disediakan agar pesantren dapat melakukan swasembada pangan dan kemandirian ekonomi. Selain itu, juga dimaksudkan agar santri bisa belajar mengenai budidaya perikanan. Di sepanjang kolam terdapat beberapa titian kayu beratap pergola. Di sepanjang titian disediakan pot tanaman sebagai wadah menanam tanaman sayur atau buah yang bisa dirambatkan ke atas pergola. Di atas kolam ikan bagian tepi nantinya akan dibuat kandang ayam dan itik. Perawatan tanaman sayur, buah, ikan dan unggas akan diserahkan kepada santri di bawah bimbingan asatidz sehingga santri bisa belajar budidaya tanaman, ikan, dan unggas. Dengan demikian diharapkan nantinya selain mendapatkan ilmu agama, ilmu umum, santri juga bisa mendapatkan bekal untuk membuat lapangan kerja sendiri. Asrama asatidz merupakan bangunan yang disediakan untuk asatidz yang belum berkeluarga. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar dipergunakan sebagai wisma tamu, lantai 2 dan 3 digunakan untuk asrama asatidz. Area perkebunan disediakan untuk menunjang swasembada pangan dan kemandirian ekonomi. Area ini ditanami dengan tanaman buah-buahan lokal seperti jeruk, rambutan garuda, cempedak, dan lain-lain. Selain di area perkebunan ini, sebagian besar tanaman yang ditanam di kawasan pondok pesantren merupakan tanaman produksi yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Istal kuda merupakan tempat bagi santri untuk mulai belajar berkuda. Pelajaran berkuda merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan di pondok pesantren ini selain berenang, memanah, dan bela diri. Para santri juga akan dilibatkan dalam proses perawatan kuda. Suasana malam hari di kawasan pondok pesantren Intan Ilmu akan didominasi oleh permainan cahaya lampu. Pencahayaan pada bangunan masjid dan menara akan didominasi oleh cahaya biru yang menyinari permukaan bangunan. Nuansa cahaya biru ini diharapkan bisa memberikan rasa tenang untuk menunjang suasana religius di komplek pondok pesantren. Cahaya putih yang mendominasi bangunan lain diharapkan dapat menjadi latar yang menonjolkan bangunan masjid dan menara yang bermandikan cahaya biru. Penerangan jalan yang menggunakan lampu bertenaga surya merupakan upaya untuk menghemat energi yang menjadi salah satu ciri dari arsitektur berwawasan lingkungan. Pemasangan lampu warna-warni pada bagian bawah bangunan dan titian kayu di atas kolam ikan akan menampilkan pantulan cahaya warna-warni yang indah pada permukaan air kolam. Hal ini diharapkan dapat menambah keindahan suasana pondok pesantren pada malam hari. Pembangunan pondok pesantren Intan Ilmu masih sedang berlangsung. Partisipasi Anda dalam bentuk dana akan sangat membantu dalam mewujudkan cita-cita bersama ini. Salurkan dana Anda ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening 031 00 10697186 atas nama Yayasan Intan Ilmu. Jazakallah khairan katsiro.